Untuk itu kami persilakan kepada Ananda Hendy Tunantara atau lebih dikenal Hendy CF17 untuk memberikan kesempatan untuk berbagi cerita atau berbagi pengalaman. Punten kursi paling mana? Kursi punten. Semangat Ujang. Oh, mau berdiri. Allah, belakangin ya. Wah, ini adabnya baik. Dia nggak mau ngebelakangin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy, alhamdulillah teman-teman, sekarang saya sudah sampai di Indonesia dengan keadaan selamat dan bisa berkumpul sama kedua orang tua saya. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Ya teman-teman, itu kata-kata yang sering saya ucapkan sebelum melakukan perjalanan menuju ke kota suci Mekah. Kata-kata itu yang sering sekali saya sampaikan dan mungkin didengarkan sama yang melihat juga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Allah, dan terima kasih banyak buat ibu bapak saya dan teman-teman yang ada di sini semua, khususnya kepada kepala desa dan jajarannya yang sudah senantiasa antusias menyambut saya di sini, padahal saya sama sekali nggak kepikiran sampai bisa seperti ini. Saya pun nggak berharap seperti ini, tapi mungkin ini atas kehendak Allah yang menggerakkan hati teman-teman. Saya ucapkan terima kasih ya Allah, terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Mungkin secara singkatnya saya bercerita. Awal mula perjalanan saya itu mulai tanggal 12 November. Saya berjalan tidak sekedar cuma berjalan, tidak dijadwalkan, tidak disuruh, tapi mungkin teman-teman pernah ngalamin kayak ada yang manggil tapi kok nggak ada orang di belakang. Nah, hal-hal seperti itu yang saya rasakan setelah sholat isya waktu di rumah di Cikarang. Bisikannya itu bahasa Sunda, lempang ke Mekah, insya Allah hirup berkah. Nah, di situ saya memutuskan untuk berjalan dengan membawa uang 50.000. Saya di situ diniatkan lillahi ta'ala, karena Allah, karena Rasul, karena Allah maha segalanya. Saya pun membawa uang bekal 50.000, yang dimana malam kedua, hari kedua, malam ketiga, hari keempat saya nggak makan 2 hari, dan saya tidur di bawah jembatan, tidur di depan toko yang sibuk cari kardus. Di situ saya emang niat lillahi ta'ala, bukan karena cari simpati dari orang-orang sekitar. Dan sebelumnya juga saya di situ emang melakukan siaran langsung, tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan. Tidak ada maksud cari popularitas ataupun cari gift, sama sekali nggak ada. Di situ pun awal perjalanan ya seperti teman-teman apa yang pernah lihat, saya habis dihujat, ngapain jual agama. Tapi saya mah pasrah aja sama Allah, Allah yang ngatur. Dan alhamdulillah pengalaman yang seminggu pertama penuh dengan cacian, hinaan, hujatan, bahkan tidak makan pun, alhamdulillah di kemudian minggunya sampai finish saya nggak pernah tidur lagi di kolong jembatan, bahkan makanan pun nggak pernah kelaparan, nggak pernah kehausan. Mungkin yang apa ya, yang nggak ada di pikiran saya selama perjalanan itu, bahwa pertolongan Allah itu benar-benar nyata.
adanya selagi kita mau berusaha. Contohnya saya berjalan sendiri, saya nggak tahu nanti di sana saya sama siapa. Apalagi di luar negeri, saya pasrahkan sama Allah. Udah nangis guys, malu. Dan ternyata di setiap negara luar negeri, bahkan warga asli negara tersebut pun antusias menemani perjalanan saya. Jadi singkatnya cerita perjalanan saya mulai jalan, berhenti di mana, besoknya lanjut di situ lagi, dan perjalanan itu berulang-ulang mulai dari Cikarang sampai Mekah. Dan mungkin untuk waktu singkatnya saya bercerita waktu saya di Raudhoh di Madinah yang di samping makam Rasulullah, yang dimana puluhan ribu orang melakukan ziarah ke makam Rasulullah yang pakai aplikasi nusuk. Di situ tertera waktu 15 menit sampai 20 menit. Setelah itu gantian sama rombongan yang lain. Tapi alhamdulillah di situ saya berdoa, ya Allah, saya masih betah di sini, masih betah di samping makam Rasulullah, izinkan saya tinggal lama di sini. Dan alhamdulillah saya di situ masuk sampai 10 rombongan, waktunya 4 jam 30 menit di samping makam Rasulullah. Mungkin itu hal yang sangat bahagia buat saya. Allahu Akbar. Mungkin teman-teman nggak bisa cerita panjang lebar juga, mungkin saya cuma ngasih informasi. Barangkali ada yang mau tahu cerita lengkapnya, insya Allah tanggal 3 September aku live podcast di Trans TV, insya Allah. Takbir. Takbir.